ya dengan intensif bisa melakukan koordinasi, interaksi dan bimbingan dengan para dosennya untuk mendapatkan minimal misalnya hafalan 1 juz, ya 1 juz. Dan mudah-mudahan nanti ada rekomendasi dari para dosen bahwa mahasiswa yang memang nanti perlu diberikan penghargaan layak menjadi imam, layak menjadi qori atau qori'ah, hafiz hafizah dan lain-lain ya mudah-mudahan. Nah, Pak Dekan dan Bapak Ibu sekalian bahwa praktek tilawah hari ini diikuti oleh mahasiswa angkatan 2019 ya atau semester 2 menuju semester 3. Tapi tidak menutup kemungkinan ada sebagian yang mungkin juga mengikuti praktek tilawah pada saat ini dari angkatan 2018, 2017, 2015, 2016, 2015 mungkin yang belum beres praktek tilawahnya. Karena pola yang digunakan adalah praktek tilawah dibimbing oleh dosen pengampu atau bimbing studi, maka kita berharap bahwa setiap dosen pembimbing studi bisa mengetahui progresnya, ya, dari mulai perkenalan, kemudian ada praktek ibadah, kemudian ada praktek tilawah, nanti praktek-praktek lain yang kemudian tetap diampu oleh dosen bimbingan studi. Kita berharap bahwa perkembangan akademik, ya, pengetahuan dan skill dalam bidang keagamaan, ibadah tilawah, kemudian tahfidz bisa terpantau, sehingga kemudian tujuan dari UIN salah satunya mencetak mahasiswa atau alumni yang berbasis wahyu mandu ilmu, kemudian berakhlak karimah, punya unggul dan kompetitif bisa tercapai. Nanti Pak Dekan akan menjelaskan lebih lanjut kenapa praktek tilawah menjadi penting. Pembimbing yang didistribusikan adalah pembimbing studi, walaupun ada mungkin juga beberapa mahasiswa yang dititipkan bukan dari pembimbing studinya karena berbagai pertimbangan. Kemudian dari waktu kita berharap pada bulan Agustus ini bimbingan praktek tilawah itu bisa berlangsung efektif dan efisien selama 1 bulan dari mulai 3 Agustus sampai 31 Agustus. Minimal 10 sampai 12 kali lah gitu ya. Silahkan teknis kemudian media diserahkan kepada kreativitas dari dosennya masing-masing. Mudah-mudahan awal September itu dari tanggal 1 sampai tanggal 4 September fakultas sudah bisa merekapitulasi rekomendasi dan nilai dari praktek ibadah ini. Nah, bagi mereka yang sudah lulus, insya Allah akan diterbitkan sertifikat, ya tergantung pada capaian praktek tilawahnya masing-masing. Kemudian bagi mereka yang sudah mencapai tahfidz lebih dari 1 juz, bahkan mungkin bisa insya Allah lebih, itu akan diterbitkan sertifikat tahfidz dalam bentuk digital. Bentuk digital. Ini adalah apresiasi kita kepada mahasiswa yang bersungguh-sungguh kemudian mencapai tujuan atau standar dari praktek tilawah ini. Kami berharap nanti Pak Dekan memberikan bimbingan dan arahan serta bisa membuka praktek tilawah ini dengan insya Allah ya data dan informasi yang sangat berguna untuk kita semuanya. Terima kasih pada semuanya yang telah berpartisipasi pada pembukaan ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penuturan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wadik 1 dan Rusmana yang telah memberikan gambaran umum terkait dengan pembimbingan praktik tilawah mahasiswa Fakultas Adab Humaniora jurusan Prodi Sastra Inggris. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Dekan Fakultas Adab dan Humaniora sekaligus nanti membuka acara pembukaan praktik tilawah Prodi Sastra Inggris ini. Tempat dan waktunya saya persilahkan kepada Dr. Haji Setiaji Minar MSI disiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim.
Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang hari ini sempat hadir di acara pembukaan tilawah jurusan Bahasa Inggris. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Mungkin rekor ya, dosen yang terbanyak dari 3 sesi tadi. Jadi Sasa SPI hanya beberapa orang, BSA hanya beberapa orang. Kalau Sasa Inggris justru banyaknya dosennya. 290. Mahasiswanya mungkin ada sedikit ya. Yang saya hormati para pimpinan fakultas dari mulai dekanat sampai Kajur dan Sekjur. Alhamdulillah pada kesempatan ini Adab dan Humaniora bisa menyelenggarakan satu kegiatan praktik tilawah karena sudah ada itu HP yang satu lagi nomor yang atas partisipasi Bapak Ibu dan para mahasiswa pada hari ini bisa terselenggara dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, hadirin yang berbahagia, bahwa seperti diinformasikan oleh Pak Dadan Rusmana tadi, harusnya praktek tilawah ini diselenggarakan di bulan Maret ya, sampai bulan Juli. Tapi karena kondisi pandemi COVID-19, maka tidak bisa dilaksanakan seperti perencanaan sebelumnya. Tadinya dikira Juli, Agustus awal ini sudah selesai pandemi COVID-19 ini, maka kami kan diundur supaya misalnya bisa dilakukan pada pertemuan manual ya, tidak online. Tapi ternyata pemerintah memberikan satu kebijakan, membuat kebijakan dengan istilah new normal. Nah, kemungkinan besar Bapak Ibu informasi verbal saya hari ini meskipun belum ada surat resmi dari kementerian sama dengan rektorat bahwa penyelenggaraan akademik di semester ganjil pun itu akan terselenggara dengan online seperti terjadi pada semester genap kemarin. Karena belum ada satu kebijakan yang membolehkan ada kerumunan di kampus penyelenggaraan akademik seperti biasanya. Baru diperbolehkan itu adalah dosen yang mendapat tugas tambahan dan tendik untuk hadir setiap hari. Tetapi untuk pelayanan yang membutuhkan banyak orang itu masih belum diperbolehkan. Kalau misalnya mau pelayanan mahasiswa personal itu bisa juga dilaksanakan, tapi tidak dengan syarat tidak ada kerumunan, tidak ada penumpukan orang. Kenapa ini terjadi? Karena banyak hal hari ini pun terjadi di PTKIN yang lain ya, bahwa dosen ataupun tendik bahkan pimpinannya pun terkena positif COVID-19. Nah, mudah-mudahan kami memohon kepada Bapak Ibu dan hadirin para mahasiswa untuk senantiasa berdoa supaya UIN Bandung diselamatkan dari bahaya COVID-19. Hadirin berbahagia bahwa unmute. Praktik tilawah ini merupakan hal yang rutin yang dilakukan oleh Fakultas Adab dan Humaniora. Jadi bukan yang hal aneh lagi. Cuma yang anehnya adalah hari ini penyelenggaranya dengan online. Nah, silakan Bapak Ibu nanti berkreasi, berinovasi apakah mau menggunakan video call atau menggunakan WA atau menggunakan Classroom, Inos ataupun misalnya Zoom meeting ketika membimbing para anak didik, mahasiswa-mahasiswi jurusan Bahasa Inggris. Itu diperbolehkan, disilakan mau seperti apa. Yang paling penting kami menerima hasilnya saja adalah di tanggal 31 Agustus supaya September sudah ada nilai ya, tidak ada lagi misalnya PR semester genap itu dilaksanakan di bulan semester ganjil atau di semester ganjil. Bapak Ibu yang saya hormati, hadirin yang berbahagia, para mahasiswa-mahasiswi, bahwa praktek tilawah ini sangat penting keberadaannya di Fakultas Adab dan Humaniora, khususnya dan umumnya di UIN Sunan Gunung di Bandung. Terlebih ada satu hasil penelitian ya hari ini, bahwa 2018 ya, dan 2019,
BT-AKI, Baca Tulis Al-Quran Nasional, ternyata dirilis oleh Republika.co.id 2018, itu 54% Muslim Indonesia itu buta BT-AKI. Kan itu. Ini hemat saya jadi persoalan juga ya. Notabene misalnya jumlah atau kuantitas umat Islam di Indonesia ini terbanyak, bahkan di dunia pun bisa diperhitungkan tentang umat Islam itu, tapi ternyata kitab sucinya pun tidak bisa diketahui dan dipahami oleh umatnya. Hasil rilis Republika itu 54%, bahkan riset PT IKI mencapai 60-70%. Muslim Indonesia tidak bisa BT-AKI ya. Nah, ini diperparah lagi Bapak Ibu yang saya hormati, hasil dari penelitian Lajnah Pentaksihan Mushaf Al-Quran LPMQ Balitbang Kemenag di November 2019 itu merilis hasil penelitian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri PTKIN. Yang menjadi mirisnya adalah UIN Bandung ini posisinya di 11. Posisi 11 dari UIN IAIN yang ada tentang BT-AKI-nya. Nilainya 2,86 kemampuan BT-AKI para mahasiswa-mahasiswi UIN Bandung skala 1-5 kan itu. Ini hasil rilis dari Lajnah Pentaksihan Mushaf Al-Quran Kemenag ya. Terus kemampuan tulisnya UIN Bandung naik ya. Jadi urutan kelima dengan nilai 3,48 skala 1-5. 50 responden dilakukan oleh pihak peneliti, 22% prodi agama dan 20% prodi umum. Nah, hemat saya sebuah lembaga keislaman notabene UIN Bandung ternyata ada persoalan juga dengan BT-AKI ini. Nah, tentunya ini jadi satu PR kita ya sebagai satu komponen yang ada di UIN Bandung untuk memberikan satu evaluasi, memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi oleh anak didik kita, mahasiswa-mahasiswi kita yang ada persoalan BT-AKI ini. Nah, itulah yang menjadi landasan penguat ya. Kebijakan tilawah ini terus dilakukan oleh kami, Fakultas Adab dan Humaniora. Jadi mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa dijadikan pijakan realitas atau hasil survei ini untuk meningkatkan mutu dari para anak didik kita, anak bimbingan kita misalnya. Jangan sampai misalnya publik memahami bahwa lulusan UIN Bandung tidak bisa baca tulis Al-Quran, kan jadi parno juga ya. Masuk UIN Bandung ada persoalan seperti itu. Apalagi tadi harapan dari Pak Wadai Satu misalnya bagaimana nanti ada rekomendasi dari para pembimbing bahwa ini layak jadi imam di sebuah masjid misalnya. Bisa menjadikan khotib misalnya kan itu. Karena bagaimanapun saudara sekalian mungkin mahasiswa-mahasiswi bahwa ketika nanti udah di publik atau di masyarakat, ketika Anda dikenal sebagai mahasiswa UIN Bandung, terlepas itu sastra Inggris ataupun jurusan manapun, yang paling penting masyarakat menginginkan kemampuan Anda itu ya pandai mengaji, kan itu bisa mengajarkan mengaji, bahkan jadi imam dan khotib. Nah, andaikan realitas hari ini misalnya seperti saya sebutkan tadi, kekhawatiran itu pun jadi kebijakan bagi kita untuk senantiasa meningkatkan mutu, terutama di BT-AKI ini. Jadi ironis sekali ya, ketika misalnya umat Islam yang punya kitabnya, kitab suci Al-Quran, sebagai pijakan, sebagai fondasi untuk melakukan aktualisasi di dunia publik, tapi ternyata ada persoalan untuk mengetahui dan memahaminya kan gitu. Kita mengetahui bahwa sejumlah ayat yang ribuan ayat yang ada dalam Al-Quran itu memberikan satu konsep tawaran obat upaya dalam melakukan proses kehidupan ini. Tapi ketika kita ada persoalan kan tidak ada khawatir misalnya solusi yang akan diberikan itu tidak ada. Nah, tolong teman-teman mahasiswa, sahabat-sahabat mahasiswa itu jadi satu pijakan bagi kita bahwa yang namanya Al-Quran itu sebagai kitab suci jadikan sebagai sebuah fondasi supaya jadi memberikan kepada kita semangat untuk eksis dalam
kondisi apapun dalam kehidupan ini kan itu. Saya membaca status di Facebooknya Pak Bambang Kianes, dia memberikan satu evaluasi terhadap citra diri yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, kata Bambang Kianes bahwa Tuhan sudah memberikan citra diri kepada kita sebagai umat terbaik kan itu. Otomatis umat terbaik ini ya harus jadi sebuah gelar bagi diri kita. Tapi kenyataannya kata Bambang Kianes banyak hal-hal yang luar dari citra diri itu. Pertanyaan Bambang Kianes misalnya, masa umat terbaik selalu mengeluh, misalnya. Umat terbaik selalu percaya terhadap pernyataan-pernyataan yang umat terbaik misalnya selalu berpikir negatif kan itu. Ini pertanyaan-pertanyaan yang masa jadi renungan kita kan itu. Padahal misalnya apa maksud Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar kepada kita sebagai khair ummah kan itu. Ya minimal kan memberikan solusi terhadap berbagai persoalan. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Nah, kalau kita misalnya hubungkan dengan tilawah ini, bisa jadi mungkin hari ini pengetahuan, pemahaman kita kepada kitab suci Al-Quran, memang ada persoalan kan begitu. Kita hanya bisa membacanya. Ada juga rilis misalnya di Kompasiana ya, hanya 10,8% yang selalu membaca Al-Quran setiap hari. Terus hanya 27,5% yang sering membaca Al-Quran, 61% yang kadang-kadang dan yang tidak pernah 0,3%. Nah kan keinginan kita kan sebagai umat misalnya ya 100% umat Islam setiap hari baca Quran, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Itu hasil dari survei kan itu. Nah bisa jadi mungkin hari ini persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat Islam kan itu terjadi karena kita belum tahu dan memahami kitab suci yang kita jadikan pijakan ini. Nah mudah-mudahan dengan tilawah ini Bapak Ibu dosen bisa motivasi kepada para anak didiknya dan mahasiswa-mahasiswi bisa berintrospeksi sejauh mana sampai hari ini misalnya kepiawaian atau kemampuan sebagai umat Islam yang harus membaca dan menulis Al-Quran. Nah itu mungkin Bapak Ibu sebagai pesan saya misalnya bahwa kenapa praktek tilawah ini penting ya untuk dilakukan setiap saat. Pertama untuk ajang evaluasi sejauh mana kita dan anak didik kita itu sudah mencapai seperti apa derajat kemampuan BTAQ-nya. Nah, kalau misalnya ada kurang, bagaimana kita memberikan solusi meningkatkan misalnya mutu kepada anak didik kita. Karena tugas kita bagaimanapun sebagai dosen yang memberikan masukan kepada para mahasiswanya. Mudah-mudahan dengan rutinitas ini setiap tahun tidak hanya sifatnya ritual, tapi ada substansi, ada kemanfaatan, keberkahan untuk memberikan satu solusi kepada persoalan kehidupan ini. Sudah mungkin yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih pada Bapak Ibu mahasiswa-mahasiswa yang sempat hadir pada hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita sebagai satu bukti bahwa kita masih semangat untuk menjadi pelayan di dunia pendidikan. Terima kasih. Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Praktek tilawah jurusan Sastra Inggris dibuka dengan resmi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dekan Fakultas Adab dan Humaniora, Dr. Haji Setia Gumilar, DMSI, yang telah memberikan sambutan terkait dengan praktik tilawah yang pada dasarnya bahwa praktik tilawah menjadi penting bagi kita dimanapun, prodi apapun, karena ini adalah bagian dari fondasi kita sebagai umat manusia. Selanjutnya, dan terima kasih juga kepada Pak Dekan yang telah membuka secara resmi pembukaan praktik tilawah ini dengan resmi bahwa praktik tilawah telah kita buka, dan alhamdulillah kiranya untuk pembukaan kali ini, untuk pembukaan praktik tilawah ini mulai dari pembacaan sampai sambutan setelah selesai, dan marilah kita sama-sama untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dalam praktiknya, di praktik tilawah ini mendapatkan kelancaran, kesehatan, dan istiqomahan kita untuk memajukan tentang pengembangan daripada dalam memahami tentang Al-Quran, tentang Al-Quran. Selanjutnya saya persilahkan untuk
poin yang selanjutnya kepada Pak Muhadi yang bagian laboratorium untuk melanjutkan dari pembukaan praktik tilawah ini dengan sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh yang terhormat Pak Kajur Prodi Sastra Inggris, Pak Dr. Anang Saihu, yang sudah siap untuk memberikan gambaran yang terkait teknis dan pelaksanaan praktik tilawah ini. Saya persilakan. Terima kasih Pak Nurholis. Sebelum ke Pak Andang, tadi sudah saya upload di Zoom. Ada modul praktik tilawah, kemudian panduan praktik tilawah, dan terakhir SK pembimbing praktek tilawah. Ya. Oke. Semuanya sudah di-upload di chat Zoom. Silakan kepada mahasiswa ataupun dosen untuk bisa mendownloadnya. Selanjutnya Pak Anang silakan dipimpin, berhubung ini Satu jumlah lagi mungkin Pak Muhardi, mahasiswa ini. daftar hadir ya, di-share di... Daftar hadir sudah sama Pak Andang, linknya Oke, sudah ya, di-share. terima kasih. Iya. Ya, jadi Pak Dr. Andang, karena jumlah mahasiswa ini lebih sedikit dari jumlah dosennya, apakah masih perlu untuk perkenalan dosen ke mahasiswa? Silakan Pak Andang. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan waktu pada saya. Saya pun berterima kasih kepada Pak Dekan yang telah membuka. Terima kasih juga kehadiran Prof. dan para dosen di Zoom ini. Begitupun pada mahasiswa yang tampaknya ketika diundang ada kesalahpahaman, beberapa menjapri. Saya kira Pak untuk kosma-kosmanya saja yang hadir sebagai perwakilan. Kelihatannya ada miskomunikasi di situ. Jadi mohon maaf untuk kehadiran kali ini tidak seperti yang diharapkan. Tapi bagaimanapun kualitas yang sangat kami harapkan. Artinya meskipun kuantitasnya sedikit para peserta mahasiswa yang hadir, tapi mudah-mudahan informasinya berkualitas sehingga dapat menyebar ke teman-teman yang tidak sempat hadir. Baik para mahasiswa, kami perkenalkan dosen-dosen bahasa Inggris yang hadir di sini, yang siap untuk membimbing adik-adik semuanya. Beberapa mungkin sudah dikenal, beberapa mungkin juga belum dikenal. Di sini telah hadir Pak Dedi Sulaiman. Mana Pak Dedi? Assalamualaikum Pak Dedi. Hai, ada di sini. Waalaikumsalam. Nah, ini Pak Dedi Sulaiman yang sudah siap membimbing adik-adik. Kemudian ada Pak Haji Yuyun Nurul Ain. Pak Haji Yuyun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini Pak Haji Yuyun. Waduh, selalu. Sehat. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan sehat terus, Pak Haji. Amin. Kemudian Pak Ujang Suyatan, Pak Dr. Ujang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ditutupkan ya tadi dituna. Assalamualaikum Pak Dr. Ujang Suyatan. Ujang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujang ge keur udud. Ya, selanjutnya berikutnya ada Pak Deden. Assalamualaikum Pak Deden Bantu. Terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Deden. Oke. Ya, berikutnya Pak Radian. Assalamualaikum Pak Radian. Yang mana ya Radian? Yang muncul Pak Radian. Nah, ini Pak Dian sudah tidak asing lagi. Pak Dian Nur Rahman. Berikutnya Pak Erlan. Assalamualaikum Pak Erlan. Pak Erlan, assalamualaikum. Oh ini Pak Erlan. Oke.
Berikutnya, Pak Pepen. Assalamualaikum. Bu itu sedang es. Waalaikumsalam. Nah, Alhamdulillah. es saja. Mana gambarnya Bu Ica teh? Keayaan. Saya sarang Pak Muhardi. Oh, Saya sarang Bu Muhardi. Ya, Pak Tona. Sarang Bapak gitu. Terima kasih. Berikutnya, Ibu Ika. Assalamualaikum. Bu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ika tong muntah. Wah, Bu Ika kelihatannya sedang di Jogja. Ya, nuju tur. Lejotor. Nah, tuh start video nih. Nanti beliau berikutnya Pak Haji Lili. Assalamualaikum. Pak Haji Lili Awaludin yang kita Pak Awang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mangga. Halo. Alhamdulillah. Halo. Terima kasih Pak Haji siap membimbing. Kadang-kadang disebut juga sebagai Peter Parker alias manusia bala-bala. Laba-laba. Berikutnya Pak Haji Mahi. Assalamualaikum. Ini nih. Assalamualaikum Pak Haji Mahi. Pak Dr. Haji Mahi. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak Haji. Alhamdulillah. Terima kasih. Siap membimbing ya Pak Haji. Hati-hati. Nah, insya Allah. Berikutnya Ibu Teni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu Teni kita yang sudah ada di Bandung. Tetap Ibu Teni untuk anak-anak sebelah siap membimbing, siap membimbing anak juga membimbing kita. Barangkali satu lagi Bapak Kiai Sapi. Assalamualaikum. Bu Tini itu aja. Assalamualaikum. Bapak Kiai Sapi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana gambarnya Pak Kiai? Gambarnya. Pak Mantana. Oh. Assalamualaikum. Waduh, ini. Alhamdulillah. Siap. Ibu Teni. Saya kesehatan umur yang panjang. Amin. Baik, kembali dari adik-adik Ibu Teni belum. Bu Teni. Tanya kepada kita, insya Allah Pak Wadek, Pak Deden belum. Pak Deden belum. Pak Deden ini dua kalinya dipanggil. Pak Deden. Kan dua Pak Deden mah. Dua nih Pak Deden. Dua ya. Ya Pak Deden. Oh, Pak Deden deh. Nih ada dua, yang satu berbewok, yang satu enggak ya? Assalamualaikum. Mana? Kang Ibu. Ini ada. Ayo nganu bewokan sana nu eta ngawalerna. Pak Deden mah itu dipanggil muncul tadi. Dipanggil ke mananya? Baik, dari Bapak dosen atau Ibu dosen. Pak Pepen. Pak Pepen. Waalaikumsalam. Bu Ika. Parantos. Pak Dian. Parantos. Ya, baik, ada pertanyaan? Kaisha. Bu Teni udah. Oh, iya. Dimas. Haifa. Pak Kiai Sapi. Dimas. Ajis. Silakan. Nah, ini gambarnya kayak Ipan Kenawan ya. Nah, ini Pak Pepen. Dosen Hikmah. Pak Pepen. Baik, kalau ada dijawab oleh Pak Nurholis belum, Pak Nurholis. Oh, udah aku mah. Halo. ini sudah dikenal.
Baruno. Ada pertanyaan dari mahasiswa? Ya, kelas Baruno teh kelas D ya? Kelas A. Aduh, Baruno ininya kayaknya speakernya bermasalah. Atau saya tambahkan informasinya terkait dengan dosen pembimbing praktik tilawah ini terdiri dari 28 dosen dengan jumlah mahasiswa 251 orang. Mungkin itu informasinya. Nanti satu-satu akan kita kita absen. Barusan sudah diabsen untuk para dosennya, dan untuk mahasiswa mungkin nanti akan langsung menghubungi Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin itu Pak Kajur. Terima kasih Pak Kajur atas informasinya. SK sudah disebar sehingga Bapak dan Ibu tinggal download saja. Ya. Atau jika kesulitan nanti kami share di WA group. Di share di WA. SK juga minta besar agar adik-adik tahu siapa saja dosen pembimbingnya. Jika kesulitan mendapatkannya, kita beri kepada saya atau Pak Sekjur. Iya, ke Forsil, insya Allah ada. Baik, kelihatannya tidak ada pertanyaan, semua sudah jelas ya. Pak Kajur. Ya, Pak, saya tambah pertanyaannya. Ini Ustadz kita. Mungkin untuk mengawali pertemuan agar tidak kebingungan seperti pas PI, mahasiswa yang menghubungi dosen duluan gitu. Ketua kelompoknya misalnya. Ya. Pas PI tukang bingung. Wajah batur mana Ya, sarannya bagus sekali. Kasus tahfidz, Pak Haji, kasus tahfidz. Mungkin ini inisiatif dosen. Sering. Jadi mahasiswa yang inisiatif maksudnya kalau dosen mencari kan susah gitu. Ya, saya kira disarankan kepada ketua mahasiswanya agar masing-masing membuat grup WhatsApp untuk praktek tilawah ini. Saya izin dimasukkan, silakan saja dimasukkan yang tidak apa-apa, insya Allah ini pelajaran. Terima kasih kemudian saran sangat berbobot. Terima kasih. Barangkali ada tambahan. Kalau tidak saya kembalikan ke Pak Haji Nurhalis. Silakan Pak. Oke. Kalau dianggap cukup, untuk teknisnya tadi sebenarnya sudah dibahas oleh Pak Wadek 1 dan Pak sekaligus dengan Pak Dekan, karena untuk teknis bisa dikolaborasikan dengan masing-masing inisiatif ya. Masing-masing misalnya kalau Pak Ujang bisa menghubungi mahasiswa, bisa langsung membuat grup praktik tilawah. Itu juga bisa ada misalnya inisiatif dari dosen yang bersangkutannya. Karena Pak Ujang sangat melarang kepada mahasiswa. Jadi biasanya langsung komunikasi. Ada juga yang biasanya inisiatif dari mahasiswa yang membuat grup langsung, kemudian dosennya di-invite ke grup tersebut. Misalnya ada yang seperti itu. Tapi jurusan dan fakultas berusaha untuk mengumumkan dari masing-masing pembimbing atau nanti mahasiswanya berbalik, itu ada di Forsil, Forum Silaturahmi yang mahasiswa BSI. Nanti ada di situ, nanti mungkin karena hari ini mungkin ada tadi saya dikatakan oleh Pak Kajur ada miskomunikasi, mungkin ada beberapa yang tidak sempat hadir untuk join di Zoom meeting ini karena ada komunikasi yang berbeda, karena mungkin katanya kosmanya saja atau beberapa utusan-utusan. Tapi untuk secara teknis nanti akan kita ulang di berbagai forum, misalnya di forum mahasiswa dan
kosma-kosma untuk bisa berlanjut atau bisa langsung dimulai praktik tilawah ini. Karena mulai hari ini adalah masuk pertemuan pertama untuk praktik tilawah. Saya kira itu. Atau dari mahasiswa mungkin takut ada yang masih ada yang ingin dipertanyakan terkait dengan teknis dan lain-lainnya. Saya persilahkan. Yusuf barangkali, Fakih, Guntur, ini yang masih Kalau malu bisa via chat nanyanya. Oh iya, atau nanti tadi ada masukan atau bisa langsung melalui chat partisipan. Iya. Cukup ya. Ada waktu kurang lebih 4 menit lah untuk memaksimalkan praktik ini. Pak Sekjur. Oke, mangga dipersilakan Pak Ibu Teni kalau ada pertanyaan. Untuk mahasiswa yang tilawah itu sama dengan yang kemarin praktek ibadah enggak? Kebetulan di SK ini ada beberapa yang berubah. Misalnya Ibu Teni itu Rifa Aulia, Rifal, Rifat, Rifdah, Rifka, Riki, Rima, sama Risa, dan Risma. Apakah itu sama dengan praktik ibadah? Iya. Oh ya, mungkin ada beberapa memang ada yang mungkin beberapa yang sama, mungkin ada tambahan karena ada yang semester atas yang ngambil di praktik tilawah itu. Mungkin itu Ibu. Mungkin bisa dilihat di SK-nya yang sudah kita sebar di grup ini. Ya, terima kasih Pak Sekjur. Sami-sami Ibu. Mangga. Panginten, anu sanesna. Jangan cukup ya. Oke, sekali lagi kami haturkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu serta teman-teman mahasiswa-mahasiswi Prodi Sastra Inggris yang telah bergabung di Zoom meeting ini untuk pembukaan praktik tilawah. Mungkin bukan hanya dibilang seremonial, tapi ini adalah bagian dari praktik kita sebagai dosen dan mahasiswa untuk mengaplikasikan tentang ada selingan Pak Ujang untuk mengaplikasikan tentang praktik tilawah ini. Jangan lupa untuk Bapak dan Ibu kita sudah melampirkan daftar hadir di pembukaan ini untuk kelengkapan tentang RDK. Dan jangan lupa untuk fingerprint harus di kampus dan offline jam 19.15. RDK Pak, RDK. Iya, RDK. Ada rapatnya jam 4. Betul. Tadi beberapa sudah japri bagaimana kalau tidak online, bagaimana kalau absennya online, kemudian ikutan Zoom meeting tapi tidak offline katanya. Ya itu mungkin hanya bisa partisipasi di bagian praktiknya saja atau pembukaannya saja. Jadi tidak ada RDK-nya karena RDK dibutuhkan tertulis dan ada nanti jam 16.15 untuk difoto bersama sebagai keabsahan daripada RDK. Mungkin itu yang bisa dibahas di praktik tilawah ini ya untuk RDK-nya ya. Untuk teknis pembukaannya saya kira dicukupkan sampai pembahasan yang barusan terkait dengan pembimbingan dan teknis bimbingannya mungkin secara umum bahwa bimbingan diserahkan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk secara yang sudah common, yang sudah biasa yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin yang berbeda adalah yang daringnya ini mungkin. Kalau saya mungkin pakai video misalnya kemudian diserahkan lewat video, mungkin yang bisa diteknisnya mungkin seperti itu. Kalau dengan media sederhana adalah WA, kemudian dikirim lewat video. 1 surat atau 5 surat mungkin seperti itu. Atau mungkin Pak Ujang punya teknik yang lain, atau misalnya Pak Haji Safi punya teknik lain, atau misalnya Pak Pepen, Pak Dedi, dan Pak Haji Hikmat misalnya punya, atau Pak Haji Yun punya teknik yang lain, mangga itu nanti masing-masing berbeda dan punya teknik untuk bisa sampai pada materi tentang praktik tilawah. Intinya adalah 12 kali pertemuan atau ya kalau tidak salah 12 kali pertemuan itu tercapai. Itu saja mungkin. Mungkin ada tambahan yang lain bisa atau dari Pak Ujang biasanya mendatangi rumah mahasiswa ya. Mahasiswa. Alhamdulillah kalau yang dekat ya dari Majalaya. Zaman dulu mungkin iya. Canggih Pak Ujang ada. Atau sistem Sorogan gitu.
Ya ini juga sebenarnya sistem sorogan yang kemudian didatangi lewat WA Pak Jelili ya. Saya bisa sekali pertemuan terasanya 12 kali. Nah, bisa saja kalau misalnya mahasiswanya sudah hafid sudah hafal di satu juz itu. Tapi biasanya maksimum saya di 9 atau 10 itu bisa di 55 di seluruh surat dan lain. Itu teknis saya kira hampir semuanya sudah paham tentang teknis bimbingan di praktik tilawah. Mungkin yang belum adalah mahasiswa-mahasiswinya nih yang bagaimana misalnya harus bagaimana dia menyiapkan. Tapi kebetulan dan mudah-mudahan sudah paham semuanya. Saya kira video sudah tidak ada lagi. Pak Muhardi, saya persilahkan. Oke, terima kasih Pak Haji Nurhalis yang sudah memandu acara di Rawas Akhir. Terima kasih Bapak Ibu dosen serta mahasiswa-mahasiswi. Sebelum diakhiri, saya ulangi lagi bahwa untuk pedoman, panduan serta modul dan juga SK Tilawah sudah diupload atau sudah di-share di chat Zoom. Selanjutnya untuk penutup akhir, mangga ke host utamanya Pak WD1 yang punya rumahnya. Silakan Pak. Ini yang merekam Pak Muha siapa? Tolong di ini. Tadi nggak direkam Pak. Ini direkam. Pak Kajur ada. Sok mangga selesaikan dulu ngerekamnya. Oh ya. Sudah panas. Panas sudah merekam. Sudah merekam. Oh, merekam Abdi. Mohon ditutup pula rekaman anak. Ya, Bapak dan Ibu, terima kasih. Kegiatan ini direkam ya dari awal sampai akhir. Kemudian kami minta izin, nanti hasil rekamannya sebagiannya kami kutip atau kami gunakan untuk dokumen. Termasuk tadi foto-foto Pak Ujang ya, kami gunakan ya untuk bahan dokumentasi. Yang lewat itu emak-emak ya, bukan anak-anak. Ya, termasuk Pak Pepen ketika rokoknya dikeataskan, kerekam juga Pak Pepen tuh, ya. Oke. Ya, terima kasih. Kemudian kami minta izin untuk menutup pertemuan ini dan ruangan ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.